Jadi matanya secara cepat, walaupun enggak sih, cepet dalam hitungan 3 detik dia langsung intinya ada di sini. Kalau saat gambar ini, inilah yang krusial harus ada di sini, karena dia akan tertarik. Yang membuat dia interest itu di sini dulu, baru dia ke sini. Maka poin-poinnya di sini, teksnya, bacaannya, di sini tulisannya. Ya, nah, jadi ini kuncinya ya. Market, produk, konten iklan, halaman 7 dan journey-nya menjadi kunci. Ya, jadi marketnya atau audiensnya harus tepat. Terus produknya juga harus oke, karena nggak semua produk cocok di iklankan Facebook ya. Terus kemudian konten iklannya mesti oke, seperti yang tadi ya. Dan Gojek produknya oke, ya, dia bagus. Relate gitu, relate dengan marketnya, relate dengan zaman ini, ya. Marketnya juga tepat, kontennya juga bagus. Halaman 7-nya landing page-nya mudah. Ya, kalau ke Gojek kan dia memperbaiki terus, pas masuk tuh gampang gitu ngeliatnya. Belinya gampang. Nah, sama kita kalau iklan landing page-nya atau website-nya harus mudah gitu. Dan journey-nya menjadi kunci. Journey itu apa? Journey itu adalah alur dari orang lihat iklan kita sampai dia beli harus mudah. Jangan dibuat ribet. Mau beli aja ribet. Ya, kalau journey-nya ribet, contoh kalau kayak kita ke supermarket, kita bingung. Nyari-nyari, di mana alat ini? Nggak ada tulisannya. Ini kan suka ada kan, sampo, misalnya sabun. Ini nggak ada nih. Aduh, di mana? Bingung akhirnya. Dia malas balik lagi dan mau beli kasirnya jauh. Di mana? Oh, di lantai 3. Puset. Bayangin, mau bayar kasirnya di lantai 3. Harus naik lift dulu. Liftnya ngantri. Nggak jadi beli. Karena jurinya ribet banget mau beli sih. Wah, akhirnya ke Alfamart aja lah yang gampang. Nah, buatlah kita seperti Alfamart yang gampang. Ada petunjuknya, gampang, jelas. Kalau beli tinggal bawa, tinggal bayar, selesai. Gak usah, Mas mau bayar ya? Mohon maaf Mas, kalau mau bayar, Mas silahkan isi data dulu. Nih formnya, Mas isi data dulu ya Mas. Silahkan tanda tangan dulu. Mas KTP-nya boleh pinjam Mas? Nah, KTP-nya boleh. Nah, saya fotokopi KTP bentar ya Mas ya. Fotokopi dulu nih, ya. Mas boleh minta fotonya Mas sebentar. Iya, 1, 2, 3, cepat. Oke, makasih. Silahkan Mas bayar. Mau nggak beli? Mau gitu? Wah, hah? Mau beli ini doang, sampo doang. Gua harus isi form kayak begini. Harus bayar juga ya, harus apa? KTP juga. Kayak mau hotel aja. Ya kan? Jadi jurinya harus dipersimpel. Jadi kalau lihat landing page, ada tombol, klik. Kalaupun isi form nggak usah banyak-banyak, langsung suruh bayar. Atau langsung ke WhatsApp. Tergantung nanti kebiasaan pembeli kita enaknya yang mana, dites aja. Ya. Ada satu klien saya, jualnya hijab, itu nggak pakai WhatsApp, ya, pakai form, kenceng banget penjualannya, luar biasa. Ntar saya liatin. Nah, jadi 3 kuncinya adalah 3 kunci winning adalah MES namanya. Ini kalau pernah ikutan kelas bos ini pernah saya bahas MES, namanya mindset, elemen, strategi. Cuman 3 ini doang, diinget-inget ya, pola nih. Sekali lagi ini pola. Nanti teman-teman boleh mempraktekkan di rumah masing-masing. Yang penting ada mindset, elemen, dan strategi. Cuman 3 itu aja. Jadi harus memasukkan ketiga hal ini supaya ikan kita berhasil. Ya. Pertama, kita bahas yang pertama mindset ya. Mindset seperti apa sih supaya iklan kita berhasil? Pertama, mindsetnya adalah harus ini nih, 6 mindset yang harus kita lakukan. 1, berani. Mau nggak mau kita harus berani, karena nggak mungkin kalau kita nggak berani iklan bisa jalan dengan spend yang besar. Dan saya ketemu dengan master-master yang besar. Mereka itu kalau dalam tanda kutip, kalau iklan kita masih di bawah 1 juta, mereka dalam tanda kutip mengetawain. Lu mau ngiklan atau mau pipis? Mohon maaf ya, maaf nih. Ini kalau masta yang cukup besar, mereka ngatain gitu. Itu ngiklan serius apa mau bercanda di bawah 1 juta? Di sisi kita yang masih baru, aduh takut. Kalau nggak berhasil gimana? Lah ini harus dobrak. Hajar gitu. Nah guru saya bilang gini, kalau boncos gimana? Pakai cara lain. Guru saya bilang gini, kalau nggak ketemu jalannya, dibor. Bor nggak juga, palu, jebret, nggak dipalu juga, injek, nggak bisa juga, loncat, nggak bisa juga, pukulin, nggak berpukul juga, lem, wah, loncat, pakai drone, bawa pesawat, terus sampai kebuka, ya kan? Iklannya nggak berhasil, oke. Karena udah rugi, kita organik, main organik aja terus. Nggak bisa berhasil juga, kita ke tetangga nggak ada yang mau, kita cobain ke teman-teman di WhatsApp, sampai dapat duit lagi, ke Facebook lagi, gitu kayak gitu, ngerti nggak? Jadi nggak usah takut.
Nah itu yang membakar semangat saya. Kalau udah tenang, waduh, udah habis sekian nih, belum berhasil juga nih. Oke, kita perlu cara lain nih, bikin cara ini. Jadi kita namanya apa, cerdik gitu. Nah ini harus berani itu di situ. Jangan cuma berharap di situ, nanti akhirnya naudzubillah menuhankan Facebook Ads. Kita meyakini berharap hanya dari Facebook, padahal yang ngasih rezeki adalah ikhtiar kita. Kalau Facebooknya berhasil, aduh, Facebook berharap, udah malas ah, udah tutup aja, saya malas ah. Akhirnya di posting Instagram enggak, bikin story enggak, bikin giveaway enggak, ya udah aja. Ya salah, padahal berani hajar, gitu ya. Dan bagi saya memang cukup krusial sih. Kalau kita udah berani di situ main budget, nanti pelan-pelan jadi siap, jadi kita jadi advertiser gitu. Tantangannya besar. Kalau bukan gagal ya, kalau boncos, oke, kita cari cara lain. Jadi kita muter otak, baca buku akhirnya, ikut ini, ikut itu. Jadi akhirnya kita terangsang untuk melakukan yang lebih gila lagi, tanda kutip. Karena udah boncos nih. Kalau nggak pernah boncos, kecil-kecil, jadi kita nggak pernah melakukan hal yang berbeda. Kecil-kecil, sementara orang sukses itu nggak pernah melakukan hal yang sama. Kita melakukan hal sama tiap hari. Terus 5 tahun ke depan pengen hasil yang berbeda. Itu seperti orang yang kurang waras gitu. Pengennya hasilnya beda tapi melakukan hal yang sama terus tiap hari. Gitu terus. Gitu lagi. Bahkan duduk gini. Nah, biasanya duduk gini lagi. Duduk, lama-lama maaf ya, lama-lama gini nanti nih. Karena begitu, kalau pengen berbeda, jangan duduk, coba besok pindah ke kafe. Besok sambil lari, olahraga. Akhirnya kita punya kebiasaan yang berbeda-beda. Benar nggak? Banyak insight yang berbeda. Jadi berani. Kedua, fokus ke goal. Nah, soal budget memang agak technical. Jadi kalau misalnya kita budgetnya belum siap, kadang-kadang saya kalau spendnya besarnya, jangan kaget kalau ada masa di luar sana gitu yang spend budgetnya sampai, semalam baru ngobrol sama teman saya. Itu juga dulu jadi alumni kayak gini, ikut ke kelas, bahkan selalu ikut militan. Saya ada kelas mana ikutan, saya kelas mana ikutan, sampai yang gratis ikutan, berbayar ikutan. Dia rumahnya di Surabaya, sampai kemarin diajak ketemu. Sampai acara di Semarang dikejar, saya nggak tahu pakai apa, bodo amat, yang penting dia ikut. Saya ikut bikin kelas bos, ikut bikin workshop, ikut. Dulu omsetnya cuma 5 juta juga susah, sekarang udah di atas 300-500 juta. Yang punya Avero, punya apa, pesemprot pewangi kaki gitu. Dan dia yang pertama bikin itu sebelum sekarang ramai banget. Itu beberapa tahun yang lalu, waktu dulu belum ada pesaingnya. Berani. Gimana beraninya? Budget dari mana? Bahkan ketemu sama teman-teman lagi yang dia satu hari budgetnya 200 juta. Luar biasa. Tapi jangan kaget. Dari mana duitnya? Bukan dari dompet dia sendiri. Itu namanya gambling. Dari mana? Dari hasil iklan sendiri. Jadi begitu ada profit, puterin lagi. Profit, jangan lu langsung dibelikan BMW. Nah, mentang-mentang udah dapat 500 juta. Wah, ntar gue beli yang baru nih, Nissan terbaru. Tenang, puterin lagi, hajar. Jadi dari situ juga muter. Akhirnya, udah 100 juta nih. Puter lagi. Nanti baru kita hitung ada profitnya gitu ya. Tapi manajemen itu harus baik. Nanti beda materi kalau itu ya. Jadi berani dulu. Kedua, fokus ke goal. Goalnya apa? Jadi kalau goalnya adalah sales, penjualan, maka ya fokusnya di situ. Kalau nggak ada sales, berarti ikannya boncos. Tapi kalau kita harus nyadar diri posisi kita di mana, bisnis kita. Kalau bisnisnya belum banyak yang aware, masih baru, artinya orang belum banyak yang mengenal brand kita, follower masih dikit, itu kan KPI-nya awareness ya. Ini bagian dari marketing. Kalau orang belum aware itu sadar. Orang belum sadar, belum kenal, belum tahu, maka follower masih dikit. Kebukti kan? Follower masih sedikit, berarti yang tahu masih cuma segitu-gitu aja. Kalau follower bisa cuma 4.000 misalnya. Berarti kemungkinan cuma 4.000 orang yang tahu kita. Itu pun nggak semuanya inget. Biasanya paling pol 10%. Udah paling pol yang inget sama kita. Dan dia engage terus. Rata-rata palingnya cuma 8%. Ya engage terus. Dari 4.000 ya paling 400 orang. Itu pun udah paling pol banget di Instagram sekarang. Biasanya bahkan yang parah-parah tuh ada yang 5%, 2%. Kalau 5% berarti berapa? Cuma 200 orang. Yang engage doang, belum tentu beli. Anggaplah 200 orang ini engage, interaksi. Biasanya dari sini dibagi lagi. Jadi pembeli itu paling pol 50%. Jadi pembeli. Berarti cuma 100 orang yang beli, tanya-tanya doang. Yang bayar nggak semuanya pol. Dibagi lagi paling normal itu 30% rata-rata. Jadi cuma 30 orang yang
beli, dikalikan harganya 100.000, ya sama dengan berapa? 3 juta. Ya omsetnya segini, gitu loh. Nah berarti belum aware. Supaya bikin orang aware banyak, ya naikkan awareness-nya. Kalau awareness sudah meningkat, biasanya follower meningkat, engagement meningkat. Yang ngeklik landing page banyak, itu yang kita kejar. Berarti goals-nya bukan sales. Awareness meningkat, caranya beda lagi. Nah ini harus fokus di situ ya. Yang kedua, pilih parameter iklan kita berhasil atau enggak, parameternya apa? Nanti saya ajarin ada parameternya. Keempat, jadikan hanya media aja, bahwa Facebook itu hanya media untuk menyampaikan pesan Gojek tadi loh. Pesan emosional tadi, dia hanya media untuk menyampaikan pesan emosional tadi. Menyentuh titik emosional manusia. Karena itu yang kita kejar. Sampai ada yang rela minjem duit ke si DDT apa sih? Hejal, ke Aku Laku ya? Minjem duit ke Aku Laku! Sampai minjem duit ke yang pinjaman online itu buat beli iPhone. Sampai rela sebegitunya orang mau beli gara-gara emosional, nggak punya duit minjem.